dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa kelompok sabiqum bil khairat, kelompok yang ketiga ini akan masuk surga tanpa hisab. Kelompok muqtasid adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dan kelompok zalimun li nafsih adalah orang-orang yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama karena dia harus menghadapi perhitungan yang detail. Karena seperti Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Karena siapa yang beramal dengan sebuah kebaikan walaupun seukuran semut yang paling kecil akan tampak dan akan Allah balas. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan jelek walaupun sebesar ukuran semut yang paling kecil akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Nah, jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain umat Islam ini ada yang masuk surga tanpa hisab, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa meraihnya. Kata Rasulullah, kalau meminta jangan tanggung-tanggung, minta al-firdaus. Tapi ingat juga hadis lain, seperti seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk menjadi pendampingmu di surga." Kata Rasulullah, "Bantu aku untuk menolongmu dengan memperbanyak sujud kepada Allah SWT." Jadi ada usaha, ada ikhtiarnya. Jangan minta enaknya toh. Nah, umat Islam dengan kata lain ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan rahmat Allah, dan ada yang masuk neraka jahanam dulu untuk dicuci sampai bersih dari dosa-dosanya, baru diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada sebagian dari umat Islam yang tidak sampai tujuan ridho Allah atau surganya dengan selamat? Kenapa? Kok masih ada yang nyangkut dulu atau harus masuk ke dalam neraka dahulu, atau bahkan mungkin lebih banyak yang nyangkut dalam neraka dulu atau harus masuk ke dalam neraka naudzubillah. Jawabannya adalah karena adanya rintangan atau musuh yang menghalangi manusia dari jalan keselamatan, yang kita harus berjuang melawan musuh-musuh ini untuk kita bisa mencapai keridhaan Allah dan surga Allah. Seperti antum sekarang ada di negeri orang, jauh dari keluarga, anak, istri, orang tua, ada apa? Bukan merupakan sebuah perjuangan? Kangen. Bagaimana kita melihat anak-anak kita yang masih mulai tumbuh kecil, masih lucu-lucunya harus kita tinggal. Perjuangan kan? Nah, surga, untuk mencapai kita dalam surga itu dihiasi dengan kesulitan, usaha, dihiasi dengan darah. Adapun neraka dihiasi dengan keindahan jalannya. Karena memang dunia ini bukan tempat abadi bagi kita. Dunia ini ibarat kita sedang melakukan safar atau sebuah perjalanan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dunia ujian, ya iya. Dunia ada problem, ya iya, yang namanya kehidupan dunia. Tenangnya nanti kalau kita sudah mulai menginjakkan kaki di akhirat. Maka dari itu kita harus jadi orang yang selalu mawas diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini sekarang akan menjelaskan beberapa rintangan, atau paling tidak ada 2 rintangan atau 2 musuh yang menghalangi manusia dari jalan keselamatan. Dan musuh ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama musuh dari dalam pribadi, internal, dan ada musuh dari luar, yaitu eksternal. Nah, pertama musuh dari dalam. Ini nggak kalah gawatnya, karena ini adalah musuh dalam selimut. Biasanya musuh dalam selimut ini lebih bahaya, karena kalau musuh eksternal, musuh yang dari luar jelas kelihatan ini musuh kita, tapi musuh yang ada dalam selimut ini yang gawat, karena biasanya memberikan penampilan sesuatu yang lain dari asal sebenarnya. Seperti orang munafik kan tampaknya sebagai seorang yang
Muslim tapi hatinya dipenuhi dengan kebusukan. Orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah SAW, bukankah mereka hidup bersama Rasulullah SAW, sholat di belakang Rasulullah SAW, bahkan berjihad bersama Rasulullah SAW, tapi kan ngaco. Seperti dalam kejadian perang Uhud. Tapi mereka secara zahir menampakkan sebagai seorang muslim, walaupun hatinya munafik. Ini kan musuh dalam selimut ini, Pak. Dan gawat. Nah, musuh dari dalam pribadi ini kita bagi juga menjadi dua macam. Yang pertama adalah kebodohan, jahal fiddin, kebodohan dalam agama. Orang yang bodoh sebenarnya memiliki kekuatan penuh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak tahu jalan yang benar, akhirnya muter-muter, Pak, ya kan? Melakukan kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, tabrak semua udah. Yang penting saya mau ibadah kepada Allah tapi nggak tahu ilmu, nggak tahu jalan yang benar. Karena bodoh dalam agama, maunya beramal soleh tapi jadinya amal salah. Maunya ibadah semangat, ya kan? Ayo kumpul, ada acara ini. Ayo kumpul, ada acara itu. Ya kan? Speakernya kurang besar, besarin. Sampai ujung kampung lain denger. Pinginnya beramal soleh tapi jadinya amal salah. Karena kebodohannya dalam agama, nggak mau belajar. Dan kalau diajari ngengkel. Apalagi ketemu sama yang bodoh keminter, wah habis. Tambah angel lagi nih. Udah bodoh keminter. Ngengkel. Kayak orang yang nggak tahu mekanik, nggak tahu mekanik mobil, mereteli bisa, masang lagi nggak bisa. Kita semua nih sekarang di sini. Ayo kita bareng-bareng kita preteli mobil yang di depan itu. Wow, insya Allah sejam, kurang dari sejam udah lepas semua. Sampai skrup-skrup melek kecil. Tapi habis itu ya Allah pasang lagi, blongo semua. Kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau yang memang mekanik, pinter orang yang punya ilmunya, mau Anda preteli mobil itu sampai skrup-skrupnya, dia pasang lagi. Karena dia punya ilmunya. Begitu juga dalam beragama. Orang beragama itu harus dengan ilmu. Orang beriman kepada Allah harus dengan ilmu. Orang taat kepada Allah harus dengan ilmu. Orang melaksanakan syariat Islam harus dengan ilmu. Karena dengan berilmunya seseorang dia akan tahu bagaimana cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita jelaskan dalam majelis ini bahwasannya syarat sahnya ibadah seorang hamba kepada Allah itu apa? Yang pertama ikhlas, ya kan? Mensucikan niatnya, memurnikan hatinya untuk beribadah hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Kemudian setelah itu ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam mempraktekkan Islam ini. Artinya ini perintah untuk kita berilmu. Mau sholat, kita harus berilmu dulu. Ingat, saya harus laksanakan sholat ini dengan ikhlas dan saya berilmu bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau puasa, saya harus ikhlas bagaimana puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau zakat, saya harus ikhlas dan saya harus belajar dan tahu bagaimana zakat yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah. Makanya Imam Bukhari pernah membuat judul dalam bab kitab sahihnya dalam pembahasan sebuah hadis, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab pembahasan seseorang itu diperintahkan untuk berilmu dahulu sebelum berbicara dan beramal. Karena orang yang berilmu akan berbicara dengan benar dan beramal dengan benar. Dan itu adalah merupakan salah satu syarat sahnya untuk benarnya amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang Allah berikan taufik kepadanya, ketepatan kepadanya untuk bisa mendapatkan kebenaran ilmu. Kebenaran mempraktekkan tuntunan Islam sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu
fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia Allah fahamkan, Allah mudahkan baginya untuk memahami agama yang benar, yang lurus. Tuntunan agama seperti yang diinginkan oleh Allah dan seperti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammadnya, utusannya, dan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Zubatnya mengingatkan orang yang tidak berilmu. Dalam sebuah bait syair dia mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini Ibnu Ruslan Syafi'i dalam kitab Matan Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima karena nggak sesuai dengan standar prosedur. Anda lihat perusahaan-perusahaan makanan kayak kalengan tuna, ada apa semua, ada yang penyok dilempar, nggak mau. Kenapa? Pesanan saya standarnya seperti ini, penyok sedikit dibuang, nggak masuk perusahaan pakaian itu kayak garment. Diteliti satu-satu, Pak. Ada yang satu benang kelihatan ke garis, nggak masuk. Makanya kan ada toko recet namanya. Barang-barang stok, barang-barang yang nggak lulus, ya kan nggak kepake. Karena harus betul-betul diteliti. Apalagi ibadah kepada Allah harus dengan ilmu. Kita lakukan sesuai dengan prosedur, bukan asal dalilnya ini kan baik, itu kan baik. Enggak. Bukan model semangat tok dalam beribadah, harus ditopang dengan ilmu. Kemudian musuh dari dalam yang kedua adalah nafsu. Nafsu itu keinginan-keinginan manusia, ittiba'ul hawa, ya kan, mengikuti hawa nafsu. Nafsu ini yang membuat manusia itu jadi malas untuk beribadah. Nafsu ini yang membuat manusia malas untuk menuntut ilmu. Nafsu ini yang membuat manusia malas untuk berdakwah. Dan karena nafsu ini pula yang menjadikan manusia itu giat melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, syirik dan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Karena nafsu. Dan kadang orang yang tahu pun akan kebenaran, karena nafsu ini tidak mau menjelaskan dan menampakkan kebenarannya. Tahu dia yang benar, tahu dia yang hak, tapi karena nafsunya yang mengalahkan dirinya, dia tidak mau tampakkan kebenaran. Harusnya bicara fatwanya A, karena nafsunya dia harus berbicara B. Dia tahu ini salah, saya tahu, ketika ditegur saya tahu ini salah. Nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dasarnya. Tapi saya harus bagaimana? Wong trennya yang disukai masyarakat yang kayak gini ini. Kalau nggak pakai kayak gini, ya kan, nggak laku. Mereka meninggalkan saya, atau nanti pesantren saya sepi.